بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian tafsir Al-Quran satu hari satu halaman, dan kita sudah sampai pada halaman 447 surat As-Saffat ayat 25 sampai 51 insyaallah taala. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين الحمد لله رب العالمين اللهم ارحمنا بالقرآن آمين. Pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang bisa dibaca dengan dua bacaan. Yang pertama ayat 25 la tanasarun, ini taknya boleh ditasydid menjadi la tanasarun. Karena aslinya memang taknya dua, tapi karena berat akhirnya dihapus satu oleh orang Arab. Kemudian pada ayat 40 tadi saya baca mukhlisin, padahal di mushaf panjenengan mukhlasin. Memang ada dua bacaan. Kemudian pada ayat 47 tadi saya baca dua kali, yungzifun sama yungzafun. Memang ada dua bacaan. Kemudian bagian-bagian akhir seperti syaribin, mutaqabilin, itu boleh ditambah dengan ha, mutaqabilinah, syaribinah, sesuai qiraah Imam Ya'qub, dan ini semuanya adalah qiraah mutawatirah yang sumbernya dari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun tafsirnya secara ringkas,
Allah mengatakan pada surat As-Saffat ayat 25. Dan ini masih melanjutkan ucapan Allah kepada orang-orang kafir ahli neraka. Allah katakan, "Malakum, kenapakah kalian itu wahai orang-orang ahli neraka? La tanasarun, kalian tidak saling tolong. Bal bahkan hum, mereka ahli neraka, al-yauma, pada hari itu, mustaslimun, mereka sudah pasrah." Jadi kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada ayat yang lalu dijelaskan para ahli neraka setelah mereka sampai ke neraka mereka dihentikan. Nah, kemudian ditanya, kenapa kalian tidak saling tolong? Katanya dulu di dunia kami pasti menang, tapi ternyata sekarang di akhirat tidak saling tolong. Kenapa? Mereka di dunia mengatakan nahnu jami'um muntasir, sebagaimana disebutkan pada surat Qamar ayat 44. Nahnu, kami, yaitu orang-orang kafir, jami'un, semuanya, muntasir, pasti akan menang. Nah, omongan mereka ini ditanyakan oleh Allah, mana katanya bisa menang, kok tidak saling tolong? Maka Allah katakan pada ayat 26, bahkan mereka pasrah, yaitu pasrah terhadap apapun yang akan diputuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah putuskan masuk neraka, ya mereka akan masuk neraka, gak akan bisa keluar selama-lamanya. Allah putuskan tidak diampuni siksa mereka, mereka pasrah karena mereka memang tidak bisa berbuat apa-apa. Ayat 27, wa aqbala, dan menghadap ba'duhum, sebagian mereka, ala ba'din, kepada sebagian yang lain, yatasaalun, mereka saling bertanya. Yang dimaksud saling bertanya di sini adalah saling mencela. Jadi ahli neraka itu saling mencela satu sama lain, menyalahkan satu sama lain. Gara-gara kamu kami masuk neraka, ya. Kalau bukan gara-gara kamu kami tidak ikut kafir, kami tidak akan masuk neraka. Sebagaimana disebutkan pada surat yang lain, yaitu surat Saba ayat 31, Allah mengatakan bahwa orang-orang kafir ahli neraka mengatakan, laula antum lakunna mu'minin, kalau bukan gara-gara kalian pasti kami dulu di dunia beriman. Jadi ini rakyatnya menyalahkan ketuanya, pengikutnya menyalahkan ketuanya. Gara-gara kalian wahai para ketua, tokoh-tokoh kafir mengajak kami kafir, akhirnya kami kafir semuanya. Nah, maka kekafiran kami gara-gara kalian. Maka saling mencelanya itu ditafsirkan pada ayat berikutnya, yaitu pada ayat 28 dan seterusnya. Qalu, mereka mengatakan, innakum, sesungguhnya kalian wahai para ketua-ketua kami, kuntum, adalah kalian dulu, yaitu di dunia, ta'tunana, mendatangi kami, yaitu para pengikut, anil yamin, dari arah kanan. Apa maksudnya mendatangi dari arah kanan? Maksudnya segala kebaikan-kebaikan kalian melarang kami untuk mengikuti. Ada pengajian, ini kan kebaikan, kalian larang untuk kami mengikuti pengajian. Ada lagi sholat jamaah, kalian larang untuk kami ikut sholat jamaah. Ada lagi dakwah tabligh akbar, kalian larang kami untuk mendengarkan tabligh akbar. Nah, itu yang dimaksud al-yamin, arah kanan, itu kebaikan-kebaikan. Dulu setiap kebaikan yang ada di dunia kalian melarang kami untuk mengikuti, akhirnya kami kafir seperti kalian, maka sama-sama masuk ke dalam neraka. Ini tafsiran yang paling gampang untuk kata-kata ayat anil yamin di sini. Meskipun ada tafsiran-tafsiran yang lain. Ayat 29, qalu, mereka menjawab. Mereka di sini berarti para ketuanya, para tokohnya. Bal, bahkan, lam takunu, tidaklah kalian dulu itu mukminin, orang-orang yang beriman. Jadi para tokohnya tidak mau disalahkan. Kalian mengikuti kami itu salah kalian. Kalian memang tidak punya iman dalam hati. Bukan karena kami mengajak kafir, bukan. Seandainya kami mengajak kafir, tapi hati kalian berisi iman, pasti kan gak akan mau. Berarti yang salah itu ya kalian sendiri, bukan kami. Kami ajak-ajak, tapi memang hatimu gak ada iman sama sekali. Ayat 30, wa ma kana lana, dan tidak ada bagi kami para kepala, para pemimpin, alaikum, atas kalian, min sultanin, hujjah atau bukti. Bal, bahkan, kuntum, adalah kalian, yaitu para pengikut, qauman taghin, kaum yang melampaui batas.
Jadi maksudnya kami para tokoh-tokoh ini, kami tidak punya bukti bahwa dakwah kami benar. Kami mengajak kafir, kami nggak punya bukti bahwasanya kekafiran itu benar. Lah kok kalian malah mengikuti dakwah kami yang tidak punya hujjah, tidak punya bukti. Berarti salahnya pada kalian, bukan pada kami. Kalian memang orang-orang yang melampaui batas, yaitu melampaui batas terhadap kebenaran. Allah sudah menurunkan kebenaran, kalian lampaui, kalian tidak mau mengikuti. Nah, maka kesalahannya pada kalian, bukan pada kami. 31. Fahaqqa alaina, maka menjadi pasti terhadap kami qaulu rabbina, ketetapan pemelihara kami. Ketetapannya apa? Inna, sesungguhnya kami ladza'iqun, sungguh kami akan merasakan, yaitu merasakan siksa. Jadi maksudnya mereka mengatakan bahwa gara-gara kita kafir bersama-sama, maka kita semuanya mendapatkan kesesatan, mendapatkan ketetapan dari Allah untuk masuk neraka. Sama sudah, nggak usah saling menyalahkan. Kalian sebagai pengikut sudah ada ketetapan dari Allah masuk neraka karena mengikuti kesesatan. Kami para tokoh sama juga, kami juga masuk ke dalam neraka. Udah, nggak usah saling menyalahkan, sama-sama masuk neraka, senasib. Ayat 32, fa'aghwaynakum, maka kami pun menyesatkan kalian. Inna, sesungguhnya kami, kunna adalah kami, ghawin, orang-orang yang sesat. Nah, jadi para tokoh-tokoh ini baru ngaku sesat, Pak, kalau sudah masuk neraka. Ketika di dunia mereka tidak mau dikatakan sesat. Bahkan mereka menuduh kita umat Islam sebagai orang-orang yang sesat. Mereka anggap bahwa yang sesat itu agama lain. Agama yang benar adalah agama yang mereka pakai. Nah, tapi kalau sudah sampai ke akhirat, baru para orang-orang kafir itu mengakui kesesatan mereka. Nah, maka sebelum kita menyesal besok di neraka mengakui kesesatan kita, marilah kita mengikuti petunjuk di dunia ini, yaitu petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran yang diturunkan oleh Allah, As-Sunnah yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dua peninggalan Nabi yang kalau kita pegangi tidak akan kita sesat. Dalilnya apa? Dalilnya sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, taraktu fikum amrain, saya sudah meninggalkan untuk kalian semuanya dua perkara saja. Dua, enggak banyak. In tamassaktum bihima, kalau kalian berpegang teguh dengan kedua perkara tadi, lan tadillu ba'di, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya setelah saya. Yang pertama apa? Kitabullahi, kitabnya Allah, yaitu Al-Quran. Yang kedua adalah wa sunnatu rasulihi, dan sunnah rasulnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim di dalam kitabnya Mustadrak Hakim. Ini saya carikan lafalnya ini, karena lafalnya berbeda-beda. Ini lafalnya yang pas nih. Taraktu fiikum syai'ain, aku tinggalkan di tengah-tengah kalian dua perkara. Lan tadillu ba'dahuma, kalian tidak akan sesat setelah memegangi kedua perkara tadi. Kitaballahi wa sunnati. Jadi lafalnya yang tepat ini ya. Kitaballahi, kitabnya Allah Al-Quran, wa sunnati, dan sunnahku, sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Hakim dari Abu Hurairah, derajatnya sahih. Karena itu kita lanjutkan pengajian Quran dan sunnah. Ayat 33, Allah mengatakan, fa innahum, maka sesungguhnya mereka, yauma idzin, pada hari itu, yaitu di akhirat, fil adzabi, di dalam siksa, musytarikun, mereka berserikat. Berserikat maksudnya semuanya dimasukkan dalam neraka, baik tokohnya masuk ke dalam neraka maupun pengikutnya semuanya masuk neraka. Bukan berarti berserikat itu siksanya sama, bukan ya, tapi sama-sama disiksa. Adapun apakah siksaannya sama? Ya, siksaannya tentu tidak sama.
siksaan itu sesuai tingkat kedosaannya. Karena itu dalam tafsir Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, Imam Ibnu Katsir mengatakan al-jami'u fil adabi, semuanya masuk dalam siksa neraka, kullun bihasabih, tapi masing-masing disiksa sesuai dengan tingkat kesalahan masing-masing. Tentu saja yang tokoh karena lebih banyak mengajak orang sesat, berarti siksanya lebih dahsyat daripada yang pengikut-pengikut yang nggak pernah ngajak orang lain untuk kesesatan, tapi sama-sama masuk dalam neraka. Ayat 34, inna sesungguhnya kami kadzalika seperti itulah naf'alu kami lakukan bil mujrimin terhadap orang-orang yang berbuat dosa. Nah, sampai di sini ini mulai perkataan Allah. Kalau tadi itu adalah perdebatan antara tokoh dengan pengikut. Nah, mulai ayat 34 ini sudah bukan perkataan mereka, ini perkataan Allah. Allah mengatakan seperti itulah kami lakukan terhadap orang-orang yang berbuat dosa. Seperti itu bagaimana? Yaitu disiksa dalam api neraka. Maka dari sini kita ambil pelajaran, setiap orang yang berbuat dosa berhak untuk dimasukkan neraka. Mau muslim mau kafir sama saja, Pak. Jadi kita ini sudah beragama Islam, jangan mentang-mentang sudah Islam kemudian semau gue berbuat maksiat, sama saja. Mau muslim mau kafir maksiat berhak masuk neraka. Hanya saja bedanya, kalau orang kafir itu tidak mungkin diampuni Allah. Kalau orang beriman seperti kita masih ada kemungkinan diampuni oleh Allah. Jadi kalau orang kafir itu nggak ada kemungkinan lain kecuali siksa, selesai. Tapi kalau orang muslim ada dua kemungkinan, kemungkinan diampuni, kemungkinan tidak diampuni. Kalau diampuni tidak usah masuk neraka. Kalau tidak diampuni berarti wajib masuk ke dalam neraka terlebih dahulu. Nah, maka kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan dosa-dosa kita semuanya diampuni Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Amin ya rabbal alamin. Ayat 35. Innahum sesungguhnya mereka kanu adalah mereka idza apabila qila lahum dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, yastakbirun, mereka sombong. Maksudnya sombong di sini sombong untuk mengucapkan la ilaha illallah, tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Jadi Rasulullah itu dulu di awal-awal Islam keliling-keliling ke pasar, keliling-keliling kampung, dakwahnya cuma satu sebenarnya. Wahai manusia, ucapkan la ilaha illallah maka kalian akan beruntung. Dakwahnya cuma satu itu. Nah, begitu mereka sudah masuk Islam baru disampaikan ajaran-ajaran Islam. Tapi sebelum mereka masuk Islam dakwahnya cuma satu, ya. Qulu la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah tuflihu, kalian akan beruntung. Nah, maka mereka malah yastakbirun, malah sombong. Mereka mengatakan masa Tuhan cuma satu, kami sudah terbiasa menyembah Tuhan banyak, Tuhan cuma satu kurang. Sebagaimana disebutkan pada surat Shad ayat 5, ya. Mereka mengatakan aja'alal alihata ilahan wahida, apakah Muhammad ini membuat Tuhan yang banyak jadi cuma satu saja? Inna hadza la syai'un ajib, ini ajaib, ini Tuhan kok cuma satu. Padahal bagi kita ya justru Tuhan satu itu yang bagus. Karena kalau Tuhan banyak, alam semesta nggak akan teratur. Karena masing-masing Tuhan punya keinginan. Saya pengen matahari dari timur, Tuhan yang lain mengatakan enggak, dari selatan saja. Ya padu dewe-dewe antara Tuhan. Maka Tuhan itu harus satu. Contoh sekup kecil saja di Indonesia misalnya, presiden ada satu atau ada dua? Ya harus ada satu. Kalau presidennya dua, perang dewe-dewe, ya. Karena satunya menginginkan ngalor, satunya menginginkan ngidul. Untuk sekup kecil saja cuma dibutuhkan satu, tidak boleh dua. Bagaimana untuk alam semesta? Ada banyak Tuhan, tidak mungkin seperti ini. Ayat 36. Wa yaquluna, dan mereka mengatakan, a inna, apakah sesungguhnya kami latariku alihatina, sungguh akan meninggalkan sesembahan kami li syairin, gara-gara si penyair majnunin yang gila. Jadi mereka mengejek Nabi Muhammad dengan dua ejekan. Diejek sebagai penyair, ini ejekan pertama. Diejek sebagai orang gila, ini ejekan kedua. Nah, ejekan orang-orang kafir kepada Nabi Muhammad SAW, apakah pernah beliau meladeninya? Ternyata beliau tidak pernah meladeninya.
Karena itu Allah langsung dari atas langit membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah turunkan ayat yang menolak tuduhan ini. Apa ayatnya? Panjenengan bisa dilihat pada surat Nun atau surat Al-Qalam. Ayat yang kedua. Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Bukanlah kamu wahai Nabi Muhammad orang yang gila. Demikian juga Allah mengatakan pada surat At-Takwir ayat 22, wa ma sahibukum bimajnun. Sahabat kalian yaitu Nabi Muhammad bukan orang gila. Nah, maka kalau kita diajak oleh orang, sabar saja. Sebagaimana Nabi Muhammad mencontohkan sabar. Beliau tidak menganggap atau tidak meladeni ejekan orang-orang yang mengejek. Sebagaimana dulu Pak Kiai Haji Agus Salim, karena jenggotnya panjang diejek, mbek. Nah, beliau enggak ngeladeni. Beliau cuma menasehati. Ini tolong yang di bagian belakang tuh ada kambing-kambing, tolong disuruh diam, karena ini rapat mau dimulai. Nah, justru yang ngejek tadi disebut kambing karena mereka ngembek-ngembek sendiri. Ayat 37. Bal bahkan jaa Nabi Muhammad datang bil haqqi dengan kebenaran, wa saddaqa dan beliau membenarkan al mursalin para rasul-rasul, yaitu rasul-rasul yang diutus sebelum beliau. Nabi Muhammad datang dengan kebenaran. Ini menunjukkan bahwa semua yang dibawakan oleh Nabi, disabdakan oleh Nabi adalah kebenaran. Meskipun tidak masuk akal, tetap kebenaran. Jangan kita mengandalkan akal kita, kemudian kita mengatakan ini enggak masuk akal maka bukan kebenaran. Nah, itu ngawur kayak gitu. Ada seorang dokter di Mesir, sudah wafat, enggak usah saya sebutkan namanya. Dia mengatakan ini ada hadis sahih Bukhari dan Muslim, tetapi tidak masuk akal. Ini pasti hadisnya palsu. Ini perkataan ngawur bukan main. Berarti dia maunya menerima kebenaran dari Nabi kalau masuk akal. Ini salah cara begini. Akalmu yang kamu paskan dengan kebenaran, jangan kebenarannya dipaskan dengan akalmu. Salah. Itu ibaratnya orang pakai baju, bajunya tidak pas karena kekecilan. Akhirnya apa? Badannya digerek dengan apa? Digosrek dengan geraji supaya bajunya pas. Oh, ini ngawur kayak begini. Kalau bajumu tidak pas, yang dirombak itu bajunya bukan badannya. Badannya digeraji, darah-darahan terus semuanya. Itu sama dengan memaksakan kebenaran boleh diterima kalau masuk akal saja. Tidak begitu. Akalmu yang kamu rombak. Hadisnya apa dalam Sahih Bukhari yang ditolak oleh dokter tadi? Rasulullah mengatakan kalau ada lalat masuk dalam air, maka lalat tadi celupkan semuanya di dalam air. Setelah itu lalatnya dibuang. Kata Nabi, karena salah satu sisi sayap lalat itu membawa apa? Penyakit. Satunya yaitu yang kanan membawa penawarnya. Sehingga kalau dicelupkan semuanya, maka sayap yang membawa penyakit tadi tidak akan berbahaya. Nah, ini kata dokter Mesir ini nggak masuk akal nih, pasti hadis palsu. Ini ngawur kayak begini. Nah, maka jangan seperti itu bersikap kita terhadap Quran dan Sunnah. Kita mengakui bahwasanya jaa bil haqqi. Nabi membawa kebenaran. Semua yang beliau sabdakan benar meskipun tidak masuk akal. Akalnya yang kita rombak. Kemudian dari ayat ini kita ambil pelajaran bahwa ajaran agama semua nabi adalah sama, yaitu saddaqal mursalin, yaitu adalah Islam. Nabi Muhammad membenarkan semua para rasul. Maksudnya apa? Dakwahnya sama. Para rasul dulu dakwahnya sama, yaitu tauhid, esakanlah Allah. Nabi Muhammad dakwahnya juga sama, mengesahkan Allah. Berarti Nabi Muhammad membenarkan seluruh para rasul. Rasul ada berapa jumlahnya? 315 rasul. Agamanya apa? Semuanya agama Islam. Dulu ada anak SMP ujian itu ditanya, apa ajaran agama Nabi Musa? Dia menjawab, agama Nabi Musa Yahudi. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa agama Nabi Isa? Dia jawab, agama Nabi Isa Nasrani. Oh, ini ngawur sekali nih. Ini sangat disayangkan. Sudah usia SMP nggak paham apa agama seluruh para nabi. Nah, mungkin nggak pernah ngaji tafsir begini. Kalau ngaji tafsir pasti paham.
Semua nabi agamanya Islam, tidak ada Yahudi, tidak ada Nasrani. Itu hanya penyimpangan-penyimpangan dari sebagian pengikut dari nabi-nabi tersebut. Maka ayat ini semakna dengan ayat yang lain, surat Fussilat ayat 43, di mana Allah mengatakan ma yuqalu laka illa ma qad qila lil rusuli min qabli. Tidaklah diwahyukan kepada engkau kecuali apa yang sudah diwahyukan kepada rasul-rasul sebelum kamu. Jadi wahyunya para nabi semuanya sama, yaitu tauhidkanlah Allah, esakanlah Allah. Itu makna saddaqal mursalin. Kemudian ayat 38, Allah kemudian mengatakan kepada para ahli neraka tadi, innakum sesungguhnya kalian ladaiku sungguh akan merasakan al-adzabil alim, siksaan yang menyakitkan. Maksudnya adalah siksaan neraka. Disebut menyakitkan kenapa? Karena siksaan neraka itu naik sampai ke hati, kemudian membakar hati. Jadi hatinya ikut merasakan sakit. Secara teori, kalau manusia itu sudah terbakar hatinya, itu sudah tidak bernyawa. Tapi faktanya orang-orang kafir masih bernyawa, sehingga mereka disebut la yamutu fiha wa la yahya. Disebut hidup juga tidak karena hatinya sudah terbakar, disebut mati juga tidak karena faktanya masih teriak-teriak. Masalah neraka sampai ke hati mereka disebutkan pada surat Humazah ayat 7, allati tattali'u 'alal afidah. Api neraka itu sampai merembet ke dalam hati, sampai membakar hati. Maka disebut sebagai al-adzabil alim, siksaan yang menyakitkan. 39, wa ma tujzauna, dan tidaklah kalian dibalas illa kecuali ma kuntum ta'malun, apa yang kalian dulu amalkan. Maksudnya balasan yang kalian terima sekarang ini di neraka balasan yang setimpal. Karena Allah Maha Adil. In khairan fa khairun. Kalau amalnya baik dibalas baik, wa in syarran fa syarrun. Kalau amalnya buruk dibalas buruk. Nah, kafir itu buruk, maka dibalas neraka. Pas. Kemudian Allah katakan illa kecuali ibadallahi, hamba-hamba Allah al-mukhlasin, yang terpilih, maka mereka tidak disiksa dalam neraka, tapi mereka diperlakukan dua. Apa? Yang pertama, dosa-dosanya dimaafkan. Yang kedua, amal-amal baiknya dilipat gandakan. Itu bagi orang-orang yang mukhlasin, orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua kita termasuk mukhlasin. Amin ya rabbal alamin. Kalau tadi saya membaca mukhlisin, artinya apa? Kalau dibaca mukhlisin, artinya orang-orang yang ikhlas. Ikhlas dalam ibadah kepada Allah. Nah, maka orang yang mendapatkan dua kebaikan tadi, dosanya diampuni, kemudian pahalanya dilipat gandakan, itu orang-orang yang ikhlas dalam beramal. Maka mari kita ikhlas dalam beramal. Salat jamaah 5 waktu, ikhlaskan niatnya cuma semata-mata karena Allah, bukan karena yang lain. Ikut ngaji Quran, ikhlaskan semata-mata Allah. Apapun amalan, ikhlaskan semata-mata Allah. Maka itulah yang dimaksud mukhlisin. Jadi kalau lamnya di fathah, mukhlasin, orang-orang yang dipilih oleh Allah. Kalau lamnya di kasrah, mukhlisin, orang-orang yang ikhlas. 41, ulaika, mereka itu, lahum, bagi mereka, rizqum ma'lum, rizki yang diketahui. Maksudnya rizki yang diketahui adalah surga. Kenapa kok disebut rizki yang diketahui? Saya belum mendapatkan penjelasan dari ulama tafsir, sehingga saya tidak berani menjelaskan. Kenapa rizki surga disebut rizki yang diketahui? Kenapa disebut diketahui? Kemudian Allah menjelaskan apa rizki yang diketahui itu, fawakih, yaitu buah-buahan di dalam surga. Wahum, sementara mereka itu mukramun, mereka dimuliakan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, untuk menjelaskan buah-buahan di dalam surga, paling bagus kita baca satu hadis riwayat At-Tabarani dari Thauban radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar rajula, sesungguhnya seseorang, idza naza'a thamratan minal jannah, kalau dia petik satu buah dari surga, adat makanaha ukhra, maka kembali di tempat tadi buah yang lain.
Dengan kata lain, dipetik satu muncul dua. Adat makanaha ukhra. Karena dalam riwayat yang lain mithlaha. Ketika dipetik satu maka yang kembali adalah mithlaha, dua semisalnya. Berarti dipetik satu muncul dua, dipetik dua muncul empat. Nah, buah kayak begini mana mungkin bisa habis, tidak akan bisa habis. Dan inilah perbedaan antara buah di surga dengan buah di dunia. Di dunia tidak ada yang seperti itu sama sekali. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahi rabbil alamin ala ni'amihil 'azimah wal katsira. Adapun mukramun, dimuliakan, maksudnya adalah mereka dilayani. Jadi untuk memetik buah itu enggak perlu memetik sendiri, sudah ada pelayannya. Untuk ngambil minuman tidak perlu ngambil sendiri. Untuk membuat kopi enggak perlu ngudak sendiri, sudah ada yang melayani. Maka muncul pertanyaan, siapa yang melayani? Dijawab oleh Nabi SAW. Beliau mengatakan, inna atfalal musyrikin, sesungguhnya anak-anaknya orang-orang kafir, khadamu ahlil jannah, mereka menjadi pelayan-pelayan ahli surga. Bapak ibunya kafir masuk neraka, tapi anaknya yang kafir yang mati masih kecil, kan nggak punya dosa kan anak kecil. Nah, bapak ibunya di neraka tapi anak-anaknya di surga karena nggak punya dosa. Tapi mereka bertugas menjadi pelayan-pelayan ahli surga. Allah mengatakan fi jannatin, pada kebun-kebun naim yang penuh dengan kenikmatan. Naim itu bukan kenikmatan biasa, tapi kenikmatan yang banyak. Maka saya katakan tadi penuh kenikmatan. Ala sururin, di atas dipan-dipan, mutaqabilin, mereka berhadap-hadapan. Berhadap-hadapan menunjukkan apa? Bahwa mereka itu kenikmatannya dalam keadaan sempurna. Karena kalau panjenengan menikmati makanan sendiri, nggak ada temannya, kan kurang nyaman kan. Enak kalau menikmati kenikmatan itu bareng-bareng sama yang lain. Nah, jadi bersenang-senang bersama-sama. Kalau cuma sendiri ya, merasa apa? Kesepian. Maka mutaqabilin, berhadap-hadapan, sehingga mereka sama dengan teman-temannya, sama dengan keluarganya. Dan ini menunjukkan bahwa ahli surga itu ukhuwahnya sangat sempurna. Sehingga mereka semuanya berhadapan-hadapan, satu sama lain melihat wajahnya yang lain. Ini berarti apa? Ukhuwahnya sempurna. Tidak seperti di dunia. Kalau di dunia ukhuwahnya kaum muslim ini kurang sempurna. Pengajian yang ngajar siapa? Ustadz kayak raglem aku, kelompokku. Nah, itu berarti apa? Ukhuwah tidak sempurna. Ya udahlah, di dunia begitu, tapi mudah-mudahan di surga nanti semuanya mereka mendapatkan ukhuwah yang sempurna. Ayat 45. Yutafu, dikelilingkan, alaihim, atas mereka, bika'sin, minuman keras, mimma'inin, dari mata air. Jadi besok di surga panjenengan boleh minum minuman keras, Pak. Tapi jangan diganti ucapannya, boleh mabuk, bukan, boleh minum minuman keras. Minuman keras surga tidak memabukkan. Maka minum-minuman keras ini diperuntukkan bagi orang-orang yang dulu di dunia tidak mau miras. Kalau di dunia kita miras, maka di akhirat kita tidak dikasih minuman keras oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di dunia kita minum es teh jumbo saja, nanti di akhirat kita minum minuman keras. Minuman kerasnya bukan dari apa? Galon-galon, bukan, tapi mimma'in, dari mata air, memancarkan minuman keras. Jadi nggak ada habisnya sama sekali. Warnanya apa? Baydo, warnanya putih. Putih maksudnya jernih, jadi menyenangkan sekali. Berbeda dengan miras di dunia. Warnanya kan menakutkan. Ada yang gelap hitam, ciu itu mungkin hitam karena saya pernah lihat kayaknya hitam. Ada lagi yang warnanya merah, ada yang warnanya biru, menakutkan. Tapi kalau di surga warnanya putih, sejuk, menyenangkan. Ladzatin, yang lezat lisyaribin, bagi orang-orang yang minum. Jadi sifatnya berbeda dengan sifat minuman keras di dunia. Di dunia minuman keras warnanya menakutkan, di surga menyenangkan. Di dunia minuman keras tidak lezat, meskipun saya tidak pernah mencoba, tapi saya yakin tidak lezat. Sementara minuman di surga, minuman keras di surga lezat. Nah, perbedaannya sudah dua. Apakah ada perbedaan lagi? Ada. Ayat 47. La fiha ghaulun, tidak ada pada minuman tadi ghaulun, sakit perut, walahum, dan tidaklah mereka anha, dari minuman keras tadi, yungzafun, menjadi mabuk, menjadi hilang akal.
Ini perbedaan ketiga dan keempat. Tidak menyebabkan sakit perut, tidak menyebabkan mabuk. Minuman keras di dunia menurut para ulama punya 5 sifat jelek. 5 sifat jelek ini tidak ada pada minuman keras di akhirat. Apa saja? 1. Menyebabkan sakit perut. 2. Menyebabkan pusing. 3. Menyebabkan mabuk. 4. Menyebabkan muntah. 5. Menyebabkan pipis. Nah, di surga 5 ini tidak ada. Sakit perut nggak ada, pusing tidak ada, mabuk tidak ada, muntah tidak ada, kemudian pipis setelah minum tidak ada. 48. Wa indahum, dan pada mereka qasiratut tarfi, ada istri-istri yang memendekkan matanya, maksudnya tidak jelalatan. Ainun, yang cantik-cantik matanya. Jadi mereka memiliki 2 sifat. Sifat yang pertama, akhlaknya baik, tidak jelalatan, tidak melihat kepada suami orang lain. Kemudian fisiknya juga baik, yaitu cantik mata mereka. Disebutkan matanya cantik itu bukan hanya matanya tok, tapi irungnya pesek, bukan begitu ya. Disebutkan mata itu sudah mewakili semuanya. Pasti irungnya nggih bangir, pasti bibirnya nggih masya Allah pripun isa nyebut kula nggih. Nah, itulah makna dari ini ya. Maka ayat ini semakna dengan surat Ar-Rahman ayat 70. Allah mengatakan khairatun hisan. Istri-istri di surga adalah khairatun, yang baik-baik akhlaknya, hisan, yang baik-baik rupanya. Maka mencampurkan antara 2 kebaikan, menggabungkan 2 kebaikan, kebaikan akhlak dan kebaikan fisik. Kalau di dunia kadang-kadang fisiknya bagus, cantiknya bukan main, tapi akhlaknya nganyel ketenan. Ada lagi yang akhlaknya bagus masya Allah, tapi wajahnya orang yang cantik. Tapi di akhirat semuanya serba sempurna. Maka Allah katakan ka'annahunna, seolah-olah mereka itu baydun, telur maknun yang disimpan. Telur yang disimpan maksudnya apa? Kata Imam Tabari, maksudnya bagian putih telur ketika dikelupas kulitnya, maka akan tampak putih sekali kan telur itu. Maka putihnya bidadari surga, jernihnya mereka sebagaimana kalau kita mengupas putih telur kemudian ada putih telurnya, menyenangkan orang yang melihat. Ada juga yang mengatakan baydun ini bukan telur tetapi lulu, yaitu mutiara. Mereka seperti mutiara yang disimpan, mutiara yang masih ada pada wadahnya, tersimpan sehingga belum ada tangan apapun yang menyentuh. Nah, mutiara seperti itu sangat jernih sekali, sangat cemerlang sekali. Maka bidadari-bidadari surga juga seperti itu. Sehingga disebutkan dalam hadis yang lain, bidadari-bidadari surga itu terlihat bagian sumsumnya dari luar kulitnya. Masya Allah, nggak bisa kebayang. Kalau sekarang kita bayangkan malah medeni, wong ketok sumsumnya yang medeni. Nah, itu kan di dunia, tapi di surga tidak ada yang medeni. 4 ayat 50, fa'aqbala, maka menghadaplah ba'duhum, sebagian mereka, ala ba'din, kepada sebagian yang lain, yatasaalun, mereka saling bertanya. Kata-kata saling bertanya pada ayat 50 ini berbeda dengan kata-kata saling bertanya pada ayat 27 tadi. Kembali ke ayat 27. Di sana ada kata-kata apa? Yatasaalun, saling bertanya, yaitu ahli neraka saling mencaci maki antar mereka, saling menyalahkan. Tapi kalau ayat 50 ini saling bertanya, maksudnya saling bertanya menunjukkan keakraban sesama ahli surga. Bertanya tentang apa? Disebutkan dalam ayat yang lain, bertanya tentang kondisi mereka dulu di dunia, yaitu pada surat At-Tur ayat 26. Qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Kami dulu di dunia ketika masih bersama keluarga kami orang-orang yang takut kepada neraka, sehingga kami tidak mau riba, kami tidak mau ikut ini, tidak mau ikut itu. Kenapa? Karena termasuk kesyirikan, termasuk jahiliyah. Nah, ini adalah apa yang mereka bicarakan di surga. Dulu bagaimana kondisi antum di dunia? Oh, di dunia alhamdulillah kami ikut sholat jamaah 5 waktu. Apalagi ada pengajian, kami ikut pengajian. Apalagi ada Jumat berkah, kami ikut Jumat berkah karena kami punya duit yang banyak, ikut nyumbang Jumat berkah. Nah, itu saling bertanya sesama mereka. Jadi pertanyaan menunjukkan keakraban antar mereka para penghuni surga.
Demikian juga termasuk yang ditanyakan oleh mereka adalah ayat 51 dan 52. Tapi karena ini sudah pembicaraan yang lain, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Saya cuma menerjemahkan saja di sini. Qala qailun, berkata seseorang yang berkata, minhum, dari mereka penghuni surga, inni kana li qarin, sesungguhnya saya dulu di dunia memiliki teman. Nah, teman di sini maksudnya adalah orang kafir. Saya punya tetangga kafir. Nah, mari kita lihat di mana nasib dia. Apakah dia bersama kita di surga ataukah dia berada di neraka? Mari kita cari, mari kita lihat. Nah, ini jawabannya, kelanjutan kisahnya insyaallah pada pertemuan yang akan datang, karena sudah masuk pada halaman 448. Wallahu taala alam bisawab, walhamdulillahi rabbil alamin.